Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jufi Muslimin dengan NPM 02272M11019 dari kelas 3 akuntansi. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah dosen pengampu Pak Dr. Suwito. Jadi materi yang saya akan bahas yaitu otomatisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Kemudian menonton. Bagian pertama itu pendahuluan transformasi dan tantangan di era digital. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia keuangan mengalami perubahan yang sangat cepat. Perubahan ini bukan hanya disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi, tetapi juga oleh perubahan pola pikir, gaya hidup, dan kebutuhan masyarakat modern yang semakin tergantung pada sistem digital. Sektor perbankan menjadi salah satu bidang yang paling berdampak oleh gelombang digitalisasi. Di tengah arus perubahan tersebut, perbankan syariah juga dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariah yang menjadi landasan operasionalnya. Latar belakang transformasi digital. Di era digital menandai pergeseran besar dalam cara masyarakat bertransaksi, berkomunikasi, dan mengelola keuangan. Aktivitas perbankan yang dahulu identik dengan antrean panjang di kantor cabang kini bisa dilakukan hanya dengan sentuhan jari melalui smartphone. Masyarakat modern menginginkan layanan yang cepat, transparan, dan efisiensi. Inilah tantangan utama yang dihadapi industri perbankan termasuk bank syariah di Indonesia. Namun, digitalisasi bukan sekedar tren, ia adalah kebutuhan strategi dalam konteks keuangan syariah. Transformasi digital bukan hanya soal kemudahan transaksi, tetapi juga soal bagaimana teknologi dapat mendukung prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Ada juga sejarah perkembangan perbankan syariah Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia bukan berkembang sejak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai pionir. Tujuan utama berdirinya bank ini adalah menyediakan alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, yaitu menjauhkan praktik riba, ghar, dan masyir. Seiring waktu, lembaga keuangan syariah tumbuh pesat. Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan dukungan regulatif yang kuat, di antaranya dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kini Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah lembaga keuangan syariah terbanyak di dunia. Kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 sebagai hasil merger 3 bank syariah BUMN menjadi tonggak penting yang memperkuat posisi industri ini. Meski begitu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam hal infrastruktur digital. Peran infrastruktur dalam perbankan syariah. Dalam konteks ekonomi modern, infrastruktur digital adalah fondasi utama keberhasilan industri perbankan. Infrastruktur tidak hanya mencakup sistem teknologi seperti jaringan internet, server, dan perangkat lunak, tetapi juga meliputi aspek regulasi sumber daya manusia. Namun, digitalisasi bukan sekedar tren, ia adalah kebutuhan strategi dalam konteks keuangan syariah. Transformasi digital bukan hanya soal kemudahan transaksi, tetapi juga soal bagaimana teknologi dapat mendukung prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Ada juga sejarah perkembangan perbankan syariah Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia bukan berkembang sejak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai pionir. Tujuan utama berdirinya bank ini adalah menyediakan alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, yaitu menjauhkan praktik riba, ghar, dan masyir. Seiring waktu, lembaga keuangan syariah tumbuh pesat.
Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan dukungan regulatif yang kuat, di antaranya dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan. Kini Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah lembaga keuangan syariah terbanyak di dunia. Kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 sebagai hasil merger 3 bank syariah BUMN menjadi tonggak penting yang memperkuat posisi industri ini. Meski begitu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam hal infrastruktur digital. Peran infrastruktur dalam perbankan syariah. Dalam konteks ekonomi modern, infrastruktur digital adalah fondasi utama keberhasilan industri perbankan. Infrastruktur tidak hanya mencakup sistem teknologi seperti jaringan internet, server, dan perangkat lunak, tetapi juga meliputi aspek regulasi sumber daya manusia dan sistem keamanan data. Tanpa infrastruktur yang kuat, layanan digital tidak akan berjalan dengan efisien, apalagi jika harus memenuhi prinsip syarat yang ketat. Infrastruktur yang baik memungkinkan bank syariah memberikan layanan keuangan yang inklusif, menjangkau daerah-daerah terpencil, dan melayani masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan. Dalam konteks ini, digitalisasi beberapa sebagai jembatan antara prinsip syariah dan kemajuan teknologi. Ada juga tantangan awal digitalisasi syariah. Meskipun peluang digitalisasi sangat besar, penerapannya dalam perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya literasi digitalitas masyarakat Muslim di daerah pedesaan. Ada kurangnya tenaga ahli teknologi dan memahami prinsip syariah. Ada juga kesenjangan infrastruktur antara kota besar dan daerah terpencil. Dan terakhir, biaya investasi tinggi untuk pengembangan sistem dan keamanan data. Konteks Indonesia, peluang besar yang belum tersentuh. Indonesia memiliki lebih dari 230 juta penduduk Muslim, yang berarti pasar potensial untuk keuangan syariah sangat besar, namun pangsa pasar perbankan syariah baru sekitar 7-8% dari total industri perbankan nasional. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih ada ruang luas untuk pertumbuhan. Salah satu cara mempercepat pertumbuhan itu adalah melalui penguatan infrastruktur digital, baik di sisi bank maupun regulator. Pemerintah telah menunjukkan dukungan nyata melalui Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia dan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2025. Ini menenangkan pentingnya inovasi dan regulasi. Refleks awal, pada akhirnya perbankan syariah di era digital tidak hanya harus mampu menyediakan layanan berbasis teknologi, tetapi juga harus menjaga nilai-nilai syariah sebagai pembeda utama. Teknologi banyak hanya alat tujuan utama, tepat pada pencapaian kemaslahatan umat keadilan ekonomi dan berkelanjutan sosial. Yang kedua itu ada konsep infrastruktur dalam perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem konvensional. Salah satu kunci keberhasilan dalam menghadapi era digital adalah kemampuan membangun dan mengelola infrastruktur yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Di era modern ini, infrastruktur bukan lagi sekedar membangun fisik atau perangkat operasi komputer, tetapi meliputi seluruh sistem pendukung operasional yang memastikan kegiatan perbankan berjalan efisien, aman, transparan, dan patuh terhadap prinsip Islam. Yang pertama itu ada definisi dan ruang lingkup infrastruktur keuangan digital. Secara umum, infrastruktur perbankan mencakup semua elemen yang memungkinkan sebuah bank menjalankan
mulai dari penghimpunan dana, penyaluran pilihan, hingga penyediaan layanan transaksi dalam konteks digital. Infrastruktur diperluaskan untuk mencakup perangkat keras, hardware, server, jaringan data, dan pusat data, perangkat keamanan, dan sistem komunikasi. Yang kedua itu adalah perangkat lunak atau software, sistem core banking, aplikasi mobil, platform transaksi online, dan sistem analisis data. Jaringan komunikasi, konektivitas internet, cloud computing, dan interoperabilitas antara lembaga. Sumber dana manusia (SDM), tenaga ahli teknologi, analisis data, dan auditor syariah digital. Regulasi dan tata kelola, kebijakan standar keamanan dan aturan patuhan syariah. Dengan kata lain, infrastruktur digital perbankan syariah adalah kombinasi dari sistem teknologi, kebijakan, dan sumber daya yang saling berintegrasi untuk menjalankan operasional sesuai syariah secara efisien dan berkelanjutan. Dua itu adalah prinsip syariah dalam pengelolaan infrastruktur. Dalam perbankan syariah, setiap aspek harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar Islam. Prinsip tersebut tidak hanya diterapkan dalam produk dan akad, tetapi dalam membangun dan mengelola infrastruktur digital. Beberapa prinsip utama yang harus dijaga. Yang pertama itu larangan riba. Semua sistem transaksi, algoritma, perhitungan keuntungan, hingga model pembiayaan dalam sistem digital dan memastikan tidak ada unsur bunga tersembunyi atau manipulasi nilai. Yang kedua itu ada larangan gahar. Sistem digital harus menjamin transparansi data dan informasi agar nasabah memahami risiko dan manfaat transaksi secara jelas. Yang kedua itu ada larangan masyir. Teknologi harus digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, bukan untuk transaksi spekulatif seperti judi online atau perdagangan tidak berbasis nilai real. Dan keempat adalah prinsip keadilan dan kejujuran. Sistem harus adil bagi semua pihak, baik bank, nasabah maupun mitra bisnis. Penggunaan data dan algoritma harus bebas dari manipulasi. Dan terakhir ada manipulasi kemaslahatan umat. Setiap inovasi digital harus membawa manfaat bagi masyarakat luas, mendukung ekonomi halal, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan prinsip ini, membangun infrastruktur digital bukan hanya proyek teknologi, tetapi juga ibadah sosial dan membawa nilai moral dan spiritual. Yang ketiga itu komponen utama infrastruktur digital bank syariah. Untuk mengoptimalisasi kinerja di era digital, bank syariah perlu membangun beberapa komponen penting. Yang pertama itu ada sistem core banking syariah. Sistem inti merupakan otak operasional bank. Sistem ini harus mampu memproses transaksi secara real-time, mendukung akad-akad syariah seperti murabah, dan musyarakah, serta mampu menghasilkan laporan keuangan syariah otomatis. Yang kedua itu ada konsep infrastruktur dalam perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem konvensional. Salah satu kunci keberhasilan dalam menghadapi era digital adalah kemampuan membangun dan mengelola infrastruktur yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Di era modern ini, infrastruktur bukan lagi sekedar membangun fisik atau perangkat operasi komputer, tetapi meliputi seluruh sistem pendukung operasional yang memastikan kegiatan perbankan berjalan efisien, aman, transparan, dan patuh terhadap prinsip Islam. Yang pertama itu ada definisi dan ruang lingkup infrastruktur keuangan digital. Secara umum, infrastruktur perbankan mencakup semua elemen yang memungkinkan sebuah bank menjalankan utama, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran pilihan, hingga penyediaan layanan transaksi dalam konteks digital. Infrastruktur diperluaskan untuk mencakup perangkat keras, hardware, server, jaringan data, dan pusat data, perangkat keamanan, dan sistem komunikasi. Yang kedua itu adalah perangkat lunak atau software, sistem core banking, aplikasi mobil, platform transaksi online, dan sistem analisis data.
jaringan komunikasi, konektivitas internet, cloud computing, dan interoperabilitas antara lembaga. Sumber dana manusia (SDM), tenaga ahli teknologi, analisis data, dan auditor syariah digital. Regulasi dan tata kelola, kebijakan standar keamanan dan aturan patuhan syariah. Dengan kata lain, infrastruktur digital perbankan syariah adalah kombinasi dari sistem teknologi, kebijakan, dan sumber daya yang saling berintegrasi untuk menjalankan operasional sesuai syariah secara efisien dan berkelanjutan. Dua, itu adalah prinsip syariah dalam pengelolaan infrastruktur. Dalam perbankan syariah, setiap aspek harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar Islam. Prinsip tersebut tidak hanya diterapkan dalam produk dan akad, tetapi dalam membangun dan mengelola infrastruktur digital. Beberapa prinsip utama yang pertama itu larangan riba. Semua sistem transaksi, algoritma, perhitungan keuntungan, hingga model pembiayaan dalam sistem digital memastikan tidak ada unsur bunga tersembunyi atau manipulasi nilai. Yang kedua itu ada larangan gahar. Sistem digital harus menjamin transparansi data dan informasi agar nasabah memahami risiko dan manfaat transaksi secara jelas. Yang kedua itu ada larangan masyir. Teknologi harus digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, bukan untuk transaksi spekulatif seperti judi online atau perdagangan tidak berbasis nilai real. Dan keempat adalah prinsip keadilan dan kejujuran. Sistem harus adil bagi semua pihak, baik bank, nasabah maupun mitra bisnis. Penggunaan data dan algoritma harus bebas dari manipulasi. Dan terakhir ada manipulasi kemaslahatan umat. Setiap inovasi digital harus membawa manfaat bagi masyarakat luas, mendukung ekonomi halal, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan prinsip ini, membangun infrastruktur digital bukan hanya proyek teknologi, tetapi juga ibadah sosial dan membawa nilai moral dan spiritual. Yang ketiga itu komponen utama infrastruktur digital bank syariah. Untuk mengoptimalisasi kinerja di era digital, bank syariah perlu membangun beberapa komponen penting. Yang pertama itu ada sistem core banking syariah. Sistem inti merupakan otak operasional bank. Sistem ini harus mampu memproses transaksi secara real time, mendukung akad-akad syariah seperti murabah, dan musyarakah, serta mampu menghasilkan laporan keuangan syariah otomatis. Yang B itu data center dan cloud computing. Penyimpanan dan pemrosesan data menjadi aspek penting dalam dunia digital. Bank syariah perlu memastikan data nasabah tersimpan aman dengan standar keamanan tinggi dan lokasi penyimpanan yang sesuai regulasi Indonesia. Infrastruktur sebagai pilar daya saing. Di era digital globalisasi, daya saing bank syariah sangat ditentukan oleh beberapa kuat infrastrukturnya. Bank dengan sistem digital yang cepat, aman, dan mudah diakses akan memiliki keunggulan kompetitif. Otomatisasi infrastruktur seperti mempercepat proses transaksi, menekan biaya operasional, memperluas jangkauan layanan ke masyarakat bawah, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem syariah. Inilah fondasi bagi keberhasilan bank syariah dalam menghadapi kompetisi global dengan bank konvensional dan fintech modern. Bagian 3 itu praktik dan inovasi digital dalam bank syariah. Transformasi digital dalam industri perbankan syariah bukan sekadar konsep ideal atau rencana jangka panjang, tetapi kini sudah menjadi kenyataan yang berkembang pesat. Perubahan besar dalam perilaku nasabah, kemajuan teknologi informasional, dan kebutuhan efisiensi membuat bank-bank syariah di Indonesia berlomba-lomba melakukan inovasi agar tidak tertinggal dari bank konvensional maupun fintech. Inovasi ini tidak hanya mencakup digitalisasi layanan, tetapi juga bagaimana sistem produk dan operasional bank sesuai agar tetap patuh terhadap prinsip syariah. Di bagian ini, kita tidak akan membahas secara mendalam praktik nyata,
inovasi digital, serta strategi implementasi teknologi dalam Bank Syariah Indonesia. Transformasi digital dari layanan konvensional ke aplikasi cerdas. Era digital mengubah cara nasabah berinteraksi dengan baik. Dahulu nasabah harus datang ke kantor cabang untuk melakukan rekening, mentransfer dana, atau membayar tagihan. Kini sebuah bisa dilakukan melalui aplikasi digital. Bank-bank syariah pun beradaptasi dengan cara menghadirkan platform modern berbasis teknologi informasi. Contoh nyata, BSI Mobile Banking. Bagian keempat itu tantangan dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah. Transformasi digital dalam perbankan syariah membawa harapan besar, efisiensi, kecepatan layanan, dan jangkauan yang lebih luas bagi masyarakat. Namun, di balik peluang besar tersebut, terdapat pula tantangan struktural, teknologi, dan sosial yang tidak dapat diabaikan. Optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah Indonesia menghadapi kompleksitas tersendiri, baik dari sisi sumber daya manusia, regulasi pendanaan, maupun hak terhadap prinsip syariah. Bagi ini saya akan membahas secara mendalam berbagai tantangan utama yang dihadapi industri perbankan syariah di era digital. Yang pertama itu tantangan teknologi dan infrastruktur sistem. Perbankan digital membutuhkan infrastruktur teknologi yang kuat, stabil, dan aman. Sayangnya, tidak semua bank syariah memiliki kapasitas yang sama dalam hal ini. Keterbatasan infrastruktur TI. Bank syariah di Indonesia masih menggunakan sistem core banking yang belum sepenuhnya kompatibel dengan layanan digital modern. Beberapa sistem masih bersifat on-premise, tidak berinteraksi dengan cloud system, dan sulit dihubungkan dengan aplikasi fintech. Hal ini menyebabkan proses digitalisasi berjalan lambat dan biaya pemeliharaan tinggi. Ada juga keamanan siber. Di era digital, ancaman keamanan siber menjadi persoalan serius. Curian data pribadi dapat merusak reputasi. Bagi bank syariah, ancaman ini bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga pelanggaran amanah secara etika dalam sangat berat. Oleh karena itu, sistem keamanan harus terus diperbarui dan serta audit keamanan syariah yang ketat. Ada juga integritas sistem dan data. Tantangan lain adalah bagaimana berintegrasi sistem antara lembaga syariah, bank, fintech, lembaga zakat, wakaf, dan asuransi. Yang terakhir itu bagian 5, peluang dan strategi optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di masa depan. Industri perbankan syariah di Indonesia tengah berada di titik perubahan besar. Digitalisasi bukan sekedar lagi tren, melainkan keharusan agar lembaga keuangan syariah tetap relevan dan kompetitif di tengah arus teknologi global. Namun, di balik tantangan yang belum dibahas sebelumnya, terdapat peluang lebih besar untuk mengoptimalisasi infrastruktur dan memperluas peran ekonomi syariah di masa depan. Bagian ini akan menguraikan berbagai peluang, strategi, dan serta langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengoptimalisasi infrastruktur digital perbankan syariah. Yang pertama itu peluang ekonomi syariah di era digital global. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai pusat keuangan syariah dunia. Dengan populasi muslim terbesar di Indonesia, pertumbuhan kelas menengah yang pesat, kebutuhan terhadap layanan keuangan syariah digital akan terus meningkat. Pangsa pasar yang masih terbuka lebar. Data OJK menunjukkan bahwa pangsa pasar bank syariah baru sekitar 7-8% dari total aset perbankan nasional. Artinya masih ada ruang pertumbuhan hingga lebih dari 90%. Digitalisasi bank syariah bisa menjangkau nasabah di pelosok daerah tanpa memerlukan membangun cabang fisik yang mahal. Yang yaitu perkembangan ekonomi halal. Ekosistem halal Indonesia meliputi sektor makanan, fashion, wisata, pendidikan, dan kesehatan. Perbankan syariah memiliki peluang besar menjadi motor penggerak utama ekonomi halal digital melalui pendanaan dari sistem pembayaran syariah.
Yang yaitu dukungan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia yang menempatkan digitalisasi keuangan syariah sebagai salah satu pilar utama. Hal ini menjadi momentum besar bagi perbankan syariah untuk tumbuh lebih cepat. Yang kedua itu peluang digitalisasi layanan dan produk baru. Transformasi digital memungkinkan bank syariah menciptakan produk inovasi yang tidak hanya efisien, tetapi sesuai dengan prinsip syariah. Juga pembiayaan digital UMKM syariah. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, namun banyak belum tersentuh bank. Dengan teknologi digital lending syariah, bank dapat memberikan pembiayaan cepat dan adil kepada pelaku usaha mikro melalui platform digital. Proses verifikasi dan pencarian bisa dilakukan secara otomatis tanpa melanggar prinsip keadilan. Strategi optimalisasi infrastruktur digital syariah. Untuk memaksimalkan peluang tersebut, diperlukan strategi konkret dan terarah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pemerintah, bank, fintech, dan masyarakat. Yang pertama, modernisasi sistem teknologi. Bank syariah harus segera beralih ke core banking sistem berbasis cloud agar mampu beroperasi secara cepat dan kapasitas SDM dan literasi digital. SDM syariah yang menelak teknologi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah langkah kunci. Bank syariah perlu mengembangkan program pelatihan gabungan antara kompetensi syariah dan digital. Karyawan bank tidak hanya memahami angka, tetapi juga mampu mengelola data, menganalisis risiko digital, dan inovasi dalam layanan berbasis aplikasi. Penguatan regulasi dan dukungan pemerintah. Regulasi sandbox syariah. OJK dan BSNMI dapat mengembangkan sandbox khusus untuk menguji inovasi digital syariah. Dengan mekanisme ini, ide-ide baru dapat diuji dalam lingkungan terkendali tanpa mengalih prinsip syariah. Untuk itu, sinergi inovasi dan spirit amanah. Optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital adalah perjalanan panjang penuh tantangan dan peluang. Teknologi hanya alat, tetapi nilai-nilai Islam adalah jiwanya. Apalagi keduanya berjalan beriringan, perbankan syariah tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga pilar pembangunan ekonomi umat. Era digital membuka jalan bagi bank syariah untuk menjadi lebih transparan dan lebih inklusif, menjangkau masyarakat yang selama ini terpinggiran. Namun keberhasilan sejati hanya tercapai jika semua pihak, pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat bekerja sama dalam semangat amanah, integrasi, dan inovasi. Orang yang bekerja dengan tekun dan sepenuh tanggung jawab. Transformasi digital dalam perbankan syariah bukan sekedar modernisasi sistem, tetapi juga ibadah, upaya membangun sistem keuangan yang adil, beretika, dan membawa keberkahan bagi seluruh umat.